Pada bagian ketiga sekarang kita akan bahas tentang proses dalam learning. Di sini kita akan menggunakan tahapan-tahapan pada machine learning. Secara umum, tahapan pada machine learning itu terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah collection data, kemudian ada preprocessing data. Di sini merupakan tahapan yang padat karya, banyak pekerjaan yang kita lakukan tergantung dari dataset yang tadi kita kumpulkan. Kemudian ada tahapan yang paling inti yaitu pemodelan, lalu selanjutnya adalah tahapan evaluasi untuk mengetahui kinerja dari model yang sudah dibuat, apakah sudah prediksinya akurat atau belum. Kemudian adalah tahapan terakhir yaitu fase di mana dilakukan deployment atau menyebarluaskan model yang ada untuk bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan dari pengembangan sistem cerdas ataupun untuk pengambilan kebijakan dari sebuah organisasi ataupun pemilik data itu sendiri. Oke, kita mulai dari tahapan yang pertama yaitu pengumpulan dataset. Dataset itu adalah sekumpulan data yang biasanya ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Kalau kita menggunakan machine learning, maka kita menggunakan dataset yang terstruktur. Dataset terstruktur, teman-teman, biasanya dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Ada kolom dan ada baris. Seperti ini. Jadi nanti di sini ada kolomnya dan nanti terdapat baris data di sini. Sehingga nanti kalau dataset biasanya selalu ditanya berapa kolom dan berapa barisnya. Karena semakin besar itu akan sebaliknya lebih bagus ya untuk pembangunan sebuah model. Jadi kalau kita mau bikin model machine learning, datasetnya nggak boleh sedikit. Selanjutnya kita di sini punya kolom. Nah, kolom itu sendiri teman-teman biasanya disebut dengan istilah atribut. Jadi nanti di sini contohnya ada X1, ada X2, ada X3, kemudian ada X ke N, dan terakhir biasanya ada Y. Nah, kemudian nanti datanya bisa tulis di sini. Kita tulis pada baris data, seperti pada tabel di basis data. Atributnya nanti akan terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang dinamakan dengan fitur, ada yang dinamakan dengan label atau kelas ya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di dalam dataset pasti ada yang jadi atribut fitur dan ada yang jadi atribut kelas. Yang fitur yang mana? Ini adalah contohnya atribut-atribut dari sini adalah fitur, sedangkan ini adalah kelas. Jadi X1 contohnya X2 sampai dengan XN itu adalah atribut, sedangkan kelas itu biasanya dilambangkan dengan Y. Contoh, di dalam pengembangan sebuah sistem cerdas tentang akademik, ibaratnya X1 itu bisa diganti dengan IP semester 1, X2 IP semester 2, contohnya itu X3-nya IP semester 3. Contoh di sini IP semester 1 untuk NIM. Ini contohnya, ini NIM, ini X1-nya jadi NIM ya, ibaratnya ini NIM masuk ke 1. X2-nya IP semester 1, contohnya 3,0, ini 3,5. Semester 3-nya 3,6. Semester 4-nya dia dapat 3,5 lagi. Ini contohnya lulus. NIM kedua, IP-nya cuma 2,0, 2,1, 2,2, 2,1. Ini contohnya tidak lulus. Jadi pada saat kita membuat suatu dataset, maka nanti kita lihat fitur-fiturnya itu ada yang dinamanya tergantung dari datasetnya ya. Nanti ada fitur-fiturnya dan ada nanti ini labelnya. Seperti itu. Selanjutnya, dari
kita sudah memiliki dataset ini, teman-teman. Tadi kan kita tahu ya, ini contohnya jadi fitur. Dan si L ini contohnya ini yang jadi label atau jadi kelas. Dari sini kita harus memperhatikan kalau yang namanya data pada dataset, ini data ya, baris data pada dataset itu memiliki tipe, ya, ada tipe data. Tipe data dalam dataset itu ada dua jenis, ada yang numerik, ada yang kategori. Numerik ya bisa disimpan dalam bentuk nilai integer, bisa juga dalam bentuk nilai real. Ada yang jenisnya rasio, ada yang nilainya berupa interval. Tuh ya, jadi contohnya di sini IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3, ini ya IP semester 4. Ini adalah jenis-jenis dari numerik. Ini numerik, 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 numerik. Sedangkan kalau kategoris itu yang berupa huruf ya, ataupun yang sifatnya itu bukan nilai real ataupun nilai integer. Contohnya di sini kita punya label kita di sini itu memiliki jenis kategoris. Kategoris itu sebenarnya ada dua, ada yang sifatnya ordinal, ada yang nominal. Kalau ordinal itu ada semacam tingkatan ya. Jadi yang satu lebih tinggi dari yang lain nilainya. Contohnya suka, tidak suka, sangat suka, atau baik, cukup baik, kurang baik itu menurun. Kalau nominal itu hanya pembeda, kayak lulus, tidak lulus, itu kan hanya pembeda saja. Nah, kita harus bisa mengetahui tipe data dari dataset yang kita miliki itu karena dari tipe data ini kita bisa menentukan pekerjaan learning apa yang akan kita lakukan, apakah sifatnya supervised atau unsupervised. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan ya berdasarkan tipe data dari fitur dan tipe data dari label. Pada dataset kita bisa menentukan apa pekerjaan yang akan kita lakukan. Jika teman-teman memiliki fitur dengan tipe data numerik ataupun kategoris, tapi tidak ada label, maka pekerjaan yang bisa kita lakukan namanya adalah clustering. Ini masuk ke dalam jenis yang unsupervised. Nah, jika kita memiliki fitur numerik ataupun kategoris dengan label yang sifatnya kategoris, maka pekerjaan yang bisa kita lakukan namanya adalah classification. Klasifikasi ini jenis dari yang supervised learning. Jika kita punya fiturnya numerik, kemudian labelnya numerik, seperti memprediksi berapa lama suatu proses, berapa IPK, nanti teman-teman lulus, tebakan-tebakan yang berupa angka seperti itu adalah pekerjaannya namanya regression atau regresi. Perbedaannya dengan classification hanyalah dari jenis labelnya saja. Kalau classification kategori, kalau regression nilainya numerik. Nah, perlu diperhatikan jika teman-teman punya fitur yang sifatnya time series atau keluar berdasarkan periode waktu tertentu, seperti harga yang fluktuatif berdasarkan per menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan, data-data yang keluarnya berdasarkan periode-periode tersebut dengan labelnya nanti numerik, maka pekerjaan yang dilakukan namanya adalah forecasting. Ini yang pekerjaannya. Jadi apa yang akan kita lakukan dalam proses learning itu sangat tergantung dari dataset yang kita miliki. Tipe datanya apa di fiturnya, tipe data yang ada di labelnya apa, sehingga nanti kita tahu apakah kita melakukan clustering, classification, regression, atau forecasting. Clustering itu berarti kita melakukan pekerjaan learning pada dataset yang tidak memiliki label seperti ini. Ini berarti clustering ini unsupervised. Sedangkan
Untuk yang memiliki label, nah itu ada pilihannya 3, ada klasifikasi, regresi, atau forecasting. Perhatikan, kalau klasifikasi dan regresi berbeda hanya dari label. Labelnya kategori berarti klasifikasi, labelnya numerik berarti regresi. Tapi kalau kita memiliki atribut yang sifatnya time series, dengan luarannya numerik, bukan regresi, tapi kita melakukan pekerjaan yang namanya forecasting. Dataset itu sendiri, teman-teman, terbagi menjadi 2 juga ya, berdasarkan aksesnya. Ada yang bisa diakses secara private, ini biasanya harus menemui pemilik data, kemudian kita melakukan pengumpulan data langsung dari sumber datanya. Ada juga yang sifatnya public. Kalau public ini biasanya sudah tersedia pada repositori online sehingga kita bisa langsung mengaksesnya. Contohnya ini sumber-sumber data seperti ini adalah contoh dataset sifatnya public. Kaggle dataset, UCI machine learning, dan lain sebagainya itu adalah contoh-contoh dataset yang sifatnya public. Biasanya terdapat ada 2 tujuan ya dalam proses learning jika menggunakan kedua dataset ini. Jika kita menggunakan dataset publik, biasanya kita akan berfokus pada perbaikan kinerja model. Jadi kita akan membuat suatu model learning, lalu kita ingin memperbaiki atau mencoba sesuatu model yang baru, maka biasanya kita akan menggunakan dataset publik. Tapi jika kita menggunakan dataset private, teman-teman, itu biasanya digunakan untuk mengimplementasikan terhadap suatu data modelnya, kemudian kita di sini lebih berfokus pada penggalian pengetahuan dari data tersebut. Tuh. Jadi modelnya sudah dianggap bagus, lalu kita gunakan pada dataset privat, diimplementasikan, lalu kita ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih valid. Tuh. Ya, biasanya nanti untuk kita belajar itu lebih banyak menggunakan dataset publik. Bagian kedua itu adalah data preprocessing. Ini adalah suatu pekerjaan yang penting ya, untuk menyiapkan dataset kita pada proses selanjutnya. Kenapa kita butuh data preprocessing? Karena pada saat kita mendapatkan dataset, baik itu publik ataupun privat, terkadang masih banyak gangguan dalam dataset tersebut. Masih ada noise, masih ada missing value, masih ada outlier, mungkin saja datanya tidak seimbang. Jika kita langsung memproses dia dalam pemodelan, terkadang nanti model yang dibuat itu menghasilkan suatu nilai akurasi yang rendah atau memiliki pola yang tidak cocok atau tidak valid ya. Pada saat nanti diimplementasikan, ini akan menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Sehingga sebelum masuk fase pemodelan, kita bisa biasanya melakukan proses preprocessing ini sehingga nanti di sini kita bisa meningkatkan akurasi dan mengefisiensikan model dari machine learning itu sendiri. Nah, jadi pada saat tadi kita memiliki sebuah dataset, ini contohnya dataset. Maka kita akan masuk ke tahapan preprocessing. Preprocessing ini banyak sekali pekerjaannya. Nah, bagaimana caranya kita menentukannya? Pasti harus ada dulu EDA ya, explanatory data analysis. Jadi di sini nanti kita akan mengetahui dataset kita itu seperti apa. Apakah dataset kita ada missing value? Ya, jadi ini salah satu pekerjaan dalam preprocessing ya, missing value, kemudian duplikasi data, kemudian outlier. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan atau dihandle pada saat kita melakukan proses preprocessing handling. Nah, selain itu juga contohnya ada perubahan ya, perubahan data. Contohnya dari numerik dibuat jadi nominal dari kategoris atau kebalikannya dari nominal dibuat menjadi numerik. Ini perlu. Terus kemudian ada normalisasi data. Ini adalah contoh-contoh dari preprocessing. Kemudian ada reduksi fitur. Ada juga fitur seleksi.
Kalau reduksi fitur itu biasanya penggabungan dari beberapa fitur menjadi fitur yang lebih sedikit. Kalau fitur seleksi itu dari banyak fitur, kita hanya memilih beberapa fitur saja. Dan ada juga penyeimbangan data. Ya, penyeimbangan data. Nah, proses preprocessing yang banyak ini itu bisa kita tentukan setelah kita melakukan tadi explanatory data analisis. Jadi dataset yang kita miliki itu kita harus tahu apakah ada missing value atau tidak. Kalau ada berarti harus di-handle. Ada duplikasi atau tidak berarti harus dihilangkan. Ada outlier atau tidak, bagaimana cara handle dari outlier. Dan selanjutnya. Jadi tahapan-tahapan pekerjaan dalam preprocessing data ini sangat tergantung dari dataset yang kita miliki. Sehingga explanatory data analysis itu sangat penting untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan pada preprocessing data ini. Nah, jika dataset yang sudah kita miliki ini sudah selesai dari tahapan preprocessing, barulah kita bisa diproses. Jadi ini contoh dataset kita. Nah, ya, ini masuk tahapan preprocessing. Ini pasti tahapannya kan cukup banyak ya, pekerjaan-pekerjaan apa saja. Maka ingat, ini harus ada dulu proses EDA. Nanti kita tentukan apakah kita melakukan cleaning, melakukan transformasi, yang tadi ya pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam preprocessing dan lain sebagainya. Nah, jika sudah selesai, maka nanti kita bisa melanjutkan pada tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan pemodelan. Nah, sebelum tahapan pemodelan, maka di sini kita akan melakukan yang namanya split data. Kenapa? Karena kan pada pertemuan sebelumnya kita harus ingat dataset yang kita miliki itu harus kita bagi ya. Jadi dataset yang kita miliki ini, nah ini ya dataset kita ini itu nanti akan dibagi. Dataset kita ini kita bagi. Ada yang menjadi dataset training, ada yang menjadi dataset testing. Nah, sistemnya itu dipakai menggunakan metode split dataset. Ya, teman-teman. Jadi nanti ada yang namanya split dataset. Split dataset itu biasanya kita bisa menggunakan rasio, contohnya 9:1, 8:2, 7:3, dan selanjutnya. Artinya, anggaplah dari dataset kita punya 100 record. Kalau kita menggunakan split 8:2, maka 800 menjadi training, 200 menjadi testing, data testing. Atau kita juga bisa menggunakan teknik yang lain, yaitu namanya teknik cross validation. Kalau cross validation nanti tinggal tentukan K-nya mau berapa. K-nya bisa 3, bisa 5, atau 10. Sehingga nanti datasetnya akan diulangi untuk menentukan mana yang menjadi data testing dan data training. Tuh. Kalau kita punya dataset yang imbalance, sebaiknya kita menggunakan cross validation. Ya, jadi fase yang ketiga itu adalah membuat model. Pembuatan model tadi ditentukan oleh jenis pekerjaannya ya. Dataset yang tadi kita miliki seperti apa tipe datanya, tentu kita identifikasi jenis pekerjaannya. Nah, kalau kita sudah menentukan jenis pekerjaannya, maka kita bisa memilih algoritmanya. Algoritmanya banyak tersedia. Apakah kita akan melakukan klasifikasi? Berarti kita bisa menggunakan naive Bayes, Kantner-Snagbur, bisa pakai SPM, neural network, bisa pakai decision tree. Kalau pekerjaan kita regresi, kita bisa menggunakan linear regresi. Pakai neural network juga bisa, pakai logistic regression juga bisa. Nah, kalau kita mau menggunakan kerjaan clustering, di sini ada K-means, ada K-medoid, ada Pagechemin. Jadi nanti teman-teman tinggal tentukan algoritmanya apa, kemudian nanti tinggal masukkan ke dalam model yang kita buat. Fase yang tidak kalah penting itu adalah fase evaluasi. Jadi setelah selesai kita bikin model, kita harus dapat mengevaluasi dari model tersebut. Di evaluasi model ini, teman-teman bisa menentukan metriknya atau alat ukurnya. Kalau kita melakukan proses clustering, maka kita bisa menggunakan ukurannya DBI atau silhouette index. Bisa juga Dan index, Run index. Ini semuanya digunakan untuk mengukur kemiripan
anggota antar klaster, dan ketidakmiripan dengan klaster yang lainnya. Tapi kalau kita pekerjaannya adalah klasifikasi, maka yang kita lakukan adalah mengukur akurasi, presisi, dan recall. Precision, presisi, dan recall. Tapi kalau dataset kita imbalance, biasanya kita harus mengukur F1 score-nya. Nah, kalau kita melakukan regresi, maka yang nanti kita ukur adalah tingkat error. Jadi ada MAPE, ada RMSE, ada MSE, ada banyak sekali ukuran untuk mengukur tingkat errornya. Sehingga untuk tugas pada minggu ini, teman-teman silakan lakukan diskusi kelompok. Kumpulkan masing-masing 2 artikel publikasi penelitian yang menerapkan metode machine learning clustering 2, klasifikasi 2, regresi 2. Kemudian buat tabel perbandingan, baca artikelnya, cari tahu apa topik masalahnya, kemudian dataset apa yang digunakan, nama datasetnya apa, asalnya dari mana, apakah public atau private, kemudian ada berapa atribut, ada berapa baris data, bagaimana tipe datanya. Lalu kemudian baca isinya, tahapannya, apakah tahapan preprocessingnya ada missing value, handle, ada outlier handling nggak, ada penyimpangan data atau tidak. Kemudian dari pemodelannya, bagaimana, apakah dilakukan splitting atau pakai cross validation, lalu algoritma yang digunakan apa, evaluasinya menggunakan apa, apakah menggunakan evaluasi akurasi, menggunakan evaluasi DBI, ataupun menggunakan tingkat error. Silakan dibuatkan tabel perbandingannya di Excel ataupun di Microsoft Word. Ini tidak perlu dikumpulkan ke LMS, tapi teman-teman cetak di minggu selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya, nanti akan kita bahas secara langsung di kelas.